warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Aulia Rahmi, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Saya merupakan salah satu staf pengajar dari Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti seleksi sertifikasi dosen angkatan 2001 pada gelombang 4. Yaitu melengkapi persyaratan dokumen PDD UKT-PT yang meliputi dokumen Tridharma antara lain pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Sebelum saya menjelaskan mengenai bagaimana proses pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, izinkan saya untuk menjelaskan secara ringkas mengenai deskripsi mata kuliah Kewirausahaan 2. Mata kuliah Kewirausahaan 2 merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah Kewirausahaan adalah mengajarkan mengenai pemahaman tentang karakteristik personal seorang entrepreneur. Entrepreneur mengajarkan mengenai bagaimana membuat rancangan bisnis, bagaimana kenali, bagaimana mengelola setiap peluang, bagaimana membuat terobosan bisnis, dan bagaimana membuat suatu pengambilan keputusan. Mengenai pendekatan pengajaran pada mata kuliah kewirausahaan adalah dengan pendekatan student centered learning. Dalam hal ini adalah saya sebagai dosen pengampu saling berinteraktif pada setiap presentasi, memberikan kesempatan setiap mahasiswa untuk dapat mendayagunakan potensinya untuk mengembangkan kognitif pemikiran atas kewirausahaan yang dipahami oleh mahasiswa. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman kemampuan mahasiswa, setiap mahasiswa diajarkan bagaimana memiliki pendapat, bagaimana mengkreasikan, bagaimana menganalisis setiap permasalahan. Selain daripada itu, ketika kita belajar Kewirausahaan 2, kita akan memahami beberapa materi-materi mengenai kepemimpinan, mempelajari permasalahan bisnis, mempelajari solusi pencapaian bisnis, memahami wahana bisnis, bagaimana membentuk model bisnis, bagaimana kita memahami mengenai konstruksi perilaku bisnis, keunggulan suatu produk atau jasa, bagaimana kita memahami lingkungan bisnis, memahami sasaran bisnis, dan juga pada akhirnya mampu melakukan eskalasi bisnis dan juga keluaran dalam bentuk model pengambilan keputusan. Oleh karena itu, adanya koordinasi praktik di lapangan, bagaimana konsep pembelajaran discovery, pembelajaran inquiry yang mampu melatih mahasiswa untuk berpikir kritis. Metode asesmen pada mata kuliah Kewirausahaan 2 meliputi beberapa bentuk. Di antaranya adalah tugas, presentasi, keaktifan di kelas, ujian kompetensi, dan juga studi di lapangan. Setiap mahasiswa wajib mengikuti seluruh rangkaian dari kegiatan perkuliahan. Selanjutnya, mari kita lihat cuplikan dari video pembelajaran berikut ini. Terima kasih telah menyaksikan video pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu. Semoga bisa memberikan manfaat dan menginspirasi bagi semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman semuanya, kita hari ini akan
belajar mengenai materi kewirausahaan 1. Ini semuanya apa, kalau boleh saya sebelum memulai materinya, boleh saya tanya gitu ya. Salah satu, kewirausahaan 2 itu kita belajar apa sebenarnya? Minta tolong Mas Hapsi. Mas Hapsi. Ya, Bu. Ya, Mas, apa yang Mas Hapsi pahami tentang mata kuliah kewirausahaan 2 ini? Yang saya pahami ya, Bu. Iya. Mungkin mengapa kita prodi kewirausahaan perlu untuk mempelajari mata kuliah kewirausahaan 2? Untuk apa? Untuk Mungkin Mas Rafli? Untuk apa kita belajar kewirausahaan 2? Mungkin untuk kayak proses kegiatan kreativitas dan inovasi untuk menciptakan perubahan dan dengan memanfaatkan peluang dan sumber-sumber yang ada. Itu, Bu. Ya, baik. Sekarang mungkin Mbak Iren ada pendapat? Kalau saya untuk membantu mendorong perubahan dengan inovasi, Bu. Gimana nanti ada produk baru dan ada pasar baru untuk dikembangkan. Begitu. Ya, baik. Oke, baik. Karena ini sudah memberi pendapat, mungkin bisa memahami tentang bisnis, mungkin ada inovasi dan lain sebagainya. Baik, sekarang akan saya terangkan terlebih dahulu ya pemahaman yang mungkin masih simpang siur. Saya terangkan dulu mulai dari bagian awal ya, deskripsi mata kuliah ini kita mau belajar apa. Apakah sudah terlihat slide saya? Sudah. Semoga tetap semangat ya di siang yang cerah ini. Semoga tetap semangat dan semoga mencari ilmu yang berkah melalui menjadi seorang wirausaha yang sukses semuanya ya. Baik, saya akan menampilkan terlebih dahulu. Sebenarnya kita mau belajar apa sih sebenarnya di prodi kewirausahaan itu? Yang pertama, mata kuliah kewirausahaan 2 ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah kewirausahaan 1. Apa saja yang kita pelajari? Tentu saja yang pertama yang kita perlu ketahui adalah tentang peran, karakteristik, sifat, personalitas. Yang berikutnya adalah kita akan memahami nanti mengenai menguraikan. Sebenarnya permasalahan bisnis itu ada apa saja. Nanti kita bisa sharing dan diskusi. Yang berikutnya adalah bagaimana kita menentukan sasaran bisnis, bagaimana kita nanti membentuk profil bisnis. Untuk berikutnya nanti kita di tugas akhir, bagaimana teman-teman di sini membuat tugas akhir membentuk atau merancang sebuah profil bisnis. Berikutnya lagi kita akan mempelajari mengenali sifat-sifat bisnis di keluarga, seperti tugas yang teman-teman telah kerjakan. Yang berikutnya adalah menguraikan tindakan bisnis harus seperti apa. Kita mulai mengetahui apa saja lingkungan bisnis, kemudian kita mengestimasi bisnis seperti apa, sampai nanti pada akhirnya mampu membuat model keputusan bisnis yang inovatif. Nah, tujuan perkuliahan ini, setelah kita mempelajari mata kuliah kewirausahaan, kita paham bagaimana merancang menjadi sosok entrepreneur pemula, merencanakan bisnis, bagaimana menghadapi tantangan, bagaimana mencapai kesuksesan dengan segala upaya, sehingga mampu menemukan hal peluang, bahkan mengelola, memberdayakan peluang tersebut, membuat sebuah manuver terobosan untuk keberlanjutan bisnis di masa depan. Selain itu, setelah memahami apa itu konsep dasar, nah kewirausahaan 1, kewirausahaan 2 adalah pemahaman mengenai apa itu
karakter, motivasi, memahami permasalahan bisnis, dan juga pada akhirnya mampu untuk mengambil keputusan bisnis. Dasar kita memahami kewirausahaan 1 dan kewirausahaan 2, pada akhirnya nanti mampu dijadikan sebagai bekal untuk praktik bisnis yang sebenarnya, baik melalui mata kuliah entrepreneur project 1 sampai 5. Dengan kita mampu mengambil keputusan bisnis, berarti kita mampu mempertimbangkan apa saja yang ada pada lingkungan bisnis yang mempengaruhi pola pemikiran, keputusan bisnis kita. Ini literatur yang kita gunakan ya. Kita 4 buku ini. Kemudian bahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Adapun nanti untuk penilaian, kehadiran teman-teman di sini, nanti terlebih dahulu nanti teman-teman mengisi absensi ya. Berikutnya nanti ada kuis, keaktifan, dan juga tugas makalah, dan juga nanti ada tugas lapangan sebenarnya. Ini untuk capaiannya 40%, 55%, dan absensi. Ini nanti bisa dipelajari. Sebenarnya bagaimana kita menilai untuk tugas dari mahasiswa, nanti teman-teman setelah saya presentasi, kita diskusi dan dilanjutkan dengan teman-teman untuk presentasi ya. Di sini ada bagaimana kita gaya presentasi dengan segala penilaiannya, bagaimana berbicara yang bersemangat, bagaimana berbicara dengan tenang, dan saling berinteraksi dengan yang lainnya. Kemudian nilainya semoga tidak ada yang nilainya 0 dan 1, berarti di bawah harapan, tidak menguasai dan merasa tidak nyaman dengan proses presentasi ini. Kemampuan menjawab juga begitu, teman-teman jika menjawab soal pertanyaan, dijawab secara uraian, analisis sistematis, dan jangan sampai teman-teman nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan asal-asalan dan tidak mengikuti evaluasi belajar. Nah ini ya materi kita, ada kontrak perkuliahan. Kita dengan belajar mata kuliah kewirausahaan 2 ini, kita paham mengenai personalitas, belajar kepemimpinan, mengenal permasalahan, solusi pencapaian bisnis, inovasi, seperti yang tadi disebutkan. Kemudian nanti kita belajar tentang bisnis keluarga, konstruksi perilaku bisnis, manajerial usaha, lingkungan bisnis, sampai pada akhirnya nanti keputusan tentang bisnis. Teman-teman nanti bisa mencontohkan, bisa menceritakan apa yang diketahui tentang bisnis keluarga. Terkait dengan sifat personalitas. Sifat personalitas ini pernah kita pelajari sebelumnya. Pendapatnya adalah bagaimana membangun sebuah core competence atau competitiveness, advantage competitiveness, yaitu membentuk suatu sifat kreatif, inovatif, adaptif. Apa ini? Ya. Kreatif adalah mampu memiliki rancangan, pemikiran, ide. Inovatif apa? Ada tendensi secara terukur menambah nilai. Adaptif apa? Menyesuaikan dengan lingkungan. Dinamik, berubah-ubah, sinergi, pengambilan resiko, integritas, daya juang yang tinggi. Bahkan untuk Weigre mengatakan apa? Kalau kreatif itu masih bersifat mental. Tapi kalau inovatif sudah berupa tindakan. Nah, pendapatnya indikator kewirausahaan apa? Kemandirian, motivasi. Apa ciri-ciri dari kreativitas yang tinggi? Menghasilkan sesuatu dari yang tidak ada. Inovasi pun demikian, kemampuan untuk menggunakan solusi kreatif terhadap permasalahan tersebut. Peluangnya bagaimana untuk memperkuat atau memperkaya kehidupan seseorang. Meskipun perlu saya selipkan di sini, inti dari seorang entrepreneur itu adalah kemandirian, bagaimana berjuang, bagaimana ada nilai-nilai sifat untuk saling peduli, bagaimana membangun suatu inovasi yang bermanfaat, membuka lapangan pekerjaan baru, berinisiasi akan membangun atau melahirkan kreativitas dan juga inovasi. Nah, dalam hal ini perlunya komitmen, etos kerja, gitu ya. Ini adalah ciri-ciri dari budaya bangsa
Jerman tuh dengan rasionalitas tinggi, disiplin pun tinggi. Sementara untuk Jepang itu budayanya tinggi, bahkan kadang-kadang jika tidak tercapai bisa bunuh diri. Indonesia sesuai dengan gotong royongnya ya, Pancasila, menggunakan nilai-nilai moral, persatuan. Nah, ini ciri dari seorang entrepreneur. Teman-teman sekali lagi selalu saya ulang-ulang lagi untuk mata kuliah kewirausahaan 1 itu yang harus dipahami adalah karakter seorang entrepreneur. Bahkan diulang lagi kewirausahaan 2, bagaimana memahami betul-betul personalitas yang harus bagaimana. Karena entrepreneurship tidak selalu terkait dengan bisnis dan bisnis, investasi dan tetapi adalah ada sikap untuk terus berjuang meningkatkan nilai dari sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Entrepreneur dikatakan juga penuh percaya diri, menciptakan sesuatu yang baru, berbeda, berpikir kreatif. Risk taker, berani mengambil resiko dan percaya diri. Nah, ini yang harus kita pahami sebelum untuk membentuk sebuah motivasi. Kita harus menanamkan betul-betul yang namanya karakter, sifat, motivasi diri, dan energi positif. Untuk selanjutnya, ini ada yang mengatakan mengenai teori Maslow. Teori Maslow adalah motivasi untuk pencapaian. Yang pertama, sebelumnya teori Maslow memang harus kebutuhan fisik terlebih dahulu. Kemudian motivasi berprestasi, yaitu suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik. Maslow pun memberikan tahapan, tingkatan, kebutuhan apa yang harus dipenuhi. Seseorang tersebut bila sudah kebutuhan fisiknya, sandang, pangan sudah terpenuhi, mereka akan berpikir ke kebutuhan yang lain, keamanan, butuh lagi harga diri, butuh lagi aktualisasi diri. Semakin tinggi kebutuhan aktualisasi diri, maka semangat entrepreneurship-nya akan semakin baik. Kemudian ada teori motivasinya Herzberg, mengatakan bahwa motivasi itu motivation, ada moving. Sementara pendapatnya Beck mengatakan kendaraan yang mempunyai suatu mekanisme untuk membawa dan mengarahkan perilaku seseorang. Sekali lagi teman-teman, entrepreneurship, kewirausahaan itu bisa dibangun. Bahkan sekarang dilekatkan pada apapun, taktispreneur, foodpreneur, kulineripreneur. Apapun dilekatkan dengan kewirausahaan. Artinya apa? Kita menciptakan sesuatu hal yang baru, yang berbeda. Kita menekankan di sini ada yang namanya locus. Locus itu adalah pusat yang menyebabkan seorang berhasil. Jadi intinya teman-teman, untuk bisa mampu menggali, memiliki nilai kewirausahaan yang tinggi, yang pertama adalah membangun sikap. Kemudian menciptakan niat yang baik. Kemudian setelah sikap, niat, minatnya akan tinggi untuk berwirausaha. Dan selanjutnya adalah akan membentuk sebuah perilaku. Apakah kaya pengusaha? Kita nanti akan contohkan ya siapa tokohnya yang sebenarnya background pendidikannya berbeda, tapi beralih menjadi profesi, menjadi seorang entrepreneur. Pendapatnya McClellan mengatakan apa? Motivasi itu mengandung 2 aspek. Bertahan, tidak takut akan kegagalan, usahanya keras untuk mengharapkan sebuah keberhasilan. Trevor pendapatnya mengatakan motivasi berprestasi, mengharapkan yang sukses, dan tidak pernah takut dengan kegagalan. Ini yang harus teman-teman pegang di sini. Karakternya apa? Kita harus punya perspektif, menatap masa depan lebih optimis, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda. Selalu tabah mencari peluang, tantangan demi pembaruan masa depan. Mencari peluang apa yang bisa untuk memberikan nilai yang baik. Situasi entrepreneur itu adalah apa? Di sini ada bagaimana kita membiasakan atau memiliki perilaku inovatif. Situasi entrepreneur yang pertama apa? Adanya hambatan, hardship-nya. Ini akan kita pelajari. Ini adalah bagian tantangan entrepreneurship. Yang ketiga adalah adanya imbalan. Intuisi itu memainkan peran kita. Kita punya ide apa? Imajinasi kreatif. Menerima dan memberinya makna itu adalah perspektif masa kini dan masa depan. Peter F. Drucker yang terkenal dengan konsep inovasi ya, kewirausahaan for all people, untuk semua orang. Artinya apa di sini?
Setiap orang memiliki keberanian untuk mengambil keputusan dan belajar menjadi berwirausaha, berperilaku seperti wirausaha. Bisa jadi perilaku ini dari gejala kepribadian yang terletak pada konsep dan teori. Nah, kita belajar mengenai esensi kewirausahaan. Apa itu esensi? Adalah nilai-nilai yang tertanam. Cara yang etis, produktif mencapai tujuan. Ingat teman-teman di sini bahwa kita adalah kampus yang berbasis Muslim, sehingga nilai-nilai kewirausahaan secara Islami harus tetap kita tekankan di sini atau tetap kita ingat. Ketika kita harus bisnis produk yang halal dengan proses transaksi yang jujur, kemudian mampu dipertanggungjawabkan. Gitu. Kemudian mengenai kemampuan manajerial. Apa itu kemampuan manajerial? Kemampuan merencanakan, mengorganisasikan usaha, memvisualisasi. Apa itu visualisasi sampai saya beritahu? Visualisasi artinya adalah bagaimana kita menggambarkan. Usaha itu harus bagaimana, kita memulai bagaimana. Kemudian percaya diri dan mandiri. Bagaimana kita percaya diri menangkap peluang. Bagaimana ini namanya kita skill ya. Ada yang namanya capability dan skill. Bagaimana kita komunikasi itu juga skill. Bagaimana meningkatkan kapasitas. Bagaimana mencintai kegiatan kita sendiri. Konsep entrepreneur ada banyak 10 D-nya. Berawal dari dream, mimpi. Berawal dari decisiveness, cepat sekali. Doers, pelaku. Determination, bagaimana dia menentukan, penuh perhatian. Dedication, artinya tunduk patuh. Devotion, mencintai pekerjaan. Secara detail memperhatikan faktor-faktor kritis. Destiny, kita punya tujuan apa yang dicapai. Dollar, motivasinya bukan hanya uang. Bisa jadi kita bekerja di tempat sosial, namanya social entrepreneurship, tidak melulu perkara uang. Distribute, kita mendistribusikan kepemilikan terhadap orang yang kita percayai. Ada yang tahu, nanti kita bahas ya. Ini kita ceritakan di sini ada tokohnya adalah Khairul Tanjung. Siapa Khairul Tanjung? Ini adalah tokoh sukses yang sebenarnya beliau adalah berawal bekerja atau pernah beraktivitas apa? Pernah berada di bangku kuliah di kedokteran gigi gitu ya. Menjual usaha-usaha fotokopi, jual buku dari mahasiswa. Pengusaha bukan karena pendidikan, bukan karena keturunan orang kaya. Jadi pengusaha karena terpaksa membiayai sekolah untuk mencari uang. Nah, teman-teman di sini nanti kita akan, teman-teman semua yang di sini nanti bagaimana menyimpulkan apa yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Di sini ada teman-teman yang ditanya, mau menambahkan, saya persilahkan. Saya mengutip kata-kata ya, bahwasanya pengusaha tidak ditakdirkan. Tetapi pengusaha adalah apa? Berusaha keras, tidak berasal juga dari pendidikan, kadang-kadang juga diterpa dari suatu keadaan. Nah, silakan di sini teman-teman yang mau berpendapat, saya persilahkan di sini, silakan. Saya persilahkan bagi teman-teman. Ya. Ada pendapat di sini? Mbak Yunita. Ada pendapat apa yang saya presentasikan tadi? Mas Hafsi, ada pendapat Mas? Yang saya presentasikan tadi? Saya ada pertanyaan di sini.
untuk mengevaluasi dari apa yang saya presentasikan tadi. Pertanyaannya adalah, bagaimana sifat personalitas dari individu? Sifat personalitas dari individu. Sekali lagi, bagaimana sifat personalitas dari individu dengan profesi entrepreneur? Sekali lagi. Ya, ayo teman-teman, silahkan. Bagaimana sifat personalitas dari individu yang berprofesi sebagai seorang entrepreneur? Pantang menyerah, Bu. Ya, kemudian apa lagi? Kemudian Sinergik, mengambil risiko. Ya, ya Mbak. Optimis. Optimis. Baik, terima kasih. Saya bisa Pikiran positif, dicontohkan. Bu. Iya, berpikir positif. Terima kasih. Baik, teman-teman di sini. Ini saya coba untuk pakai ini ya. Baik. Teman-teman di sini kalau saya mencirikan, teman-teman misalkan, silahkan teman-teman untuk berpikir. Misalkan teman-teman di sini diberikan oleh orang tua, setiap hari misalkan, katakanlah sehari diberikan 25.000. Dalam 10 hari, sehari 25.000 terlalu sedikit ya untuk zaman sekarang. Oke, 50.000. 50.000 itu sehari. 50.000 misalkan ya sehari. Kemudian dalam waktu 10 hari, uang akan terkumpul 500.000. Nah, teman-teman di sini, sebagai seorang entrepreneur, saya minta pendapatnya teman-teman ya. Sebagai seorang entrepreneur, apa yang teman-teman lakukan jika teman-teman di sini diberikan uang saku secara pasti sehari 50.000? Bisa diberikan pendapatnya? Di kolom bawah di Meet ini ada gambar raise hand, itu bisa diklik. Supaya teman-teman termotivasi, ini nanti ada bonusnya. Tambahan ini kalau teman-teman bisa menjawab. Ada bonusnya dengan keaktifan teman-teman. Nah, ini tadi kenapa saya mengungkapkan seperti ini? Tadi disebutkan bahwa keterampilan teman-teman berkomunikasi itu termasuk salah satu skill dari seorang entrepreneur. Silahkan direspon. Bagaimana jika teman-teman diberikan uang saku 50.000, apa ya yang teman-teman lakukan keterkaitan dengan pengambilan resiko? Nah, baik Mas Baron, terima kasih sekali. Nanti kita sharing juga dengan Mas Baron. Apa Mas Baron bisa Nah, terima kasih Mas Baron. Pendapatnya apa Mas Baron? Iya, terima kasih. Ya, apa Mas? Itu Bu, jadi kalau jajannya 50.000 dalam sehari ya, 50%-nya itu ditabung untuk masa yang akan datang Bu. Ya, ditabung hanya ditabung saja. Ini kan sudah mahasiswa. Tren sekarang bisnis bermacam-macam. Dan saya yakin, ya baik, bisa? Silakan Mas Baron. Jadi 50%-nya itu ya, ditabung untuk modal Bu, untuk modal ya, modal bisnis yang diimpikan Bu. Oh ya, baik.